Langit Asia bersiap untuk pertarungan akhir menuju panggung terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Di tengah kabut persaingan yang kian menebal, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jepang, bukan tentang kemenangan atau dominasi, tapi tentang keputusan, tentang strategi, tentang sebuah pilihan yang bisa jadi akan membuka pintu bagi bangsa yang masih menanti takdir besarnya, Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, lelaki parubaya dengan tatapan tajam dan ketenangan ala pejuang samurai, membuat keputusan yang tak biasa. Di saat semua pelatih memilih menurunkan kekuatan terbaik di momen-momen akhir, Moriyasu memilih jalan berbeda. Ia memutuskan untuk tidak menurunkan nama-nama besar yang selama ini jadi tulang punggung Jepang. Tidak ada Kubo, tidak ada Mitoma, tidak ada para bintang Eropa yang biasanya menghiasi starting 11. Moriyasu memilih memberi mereka istirahat, dan lebih dari itu, ia ingin memberi ruang bagi para pemain muda, mereka yang selama ini hanya duduk di bangku cadangan atau bahkan di luar radar publik. Banyak dari pemain kami menjalani musim yang melelahkan di Eropa, waktunya memberi mereka untuk pulih, dan di saat yang sama, kami ingin mencari energi baru, semangat baru, dari mereka yang haus akan pembuktian, kata Moriyasu dalam wawancara bersama media Jepang. Bagi sebagian orang, ini adalah keputusan logis. Bagi pelatih berpengalaman, ini adalah perhitungan matang. Tapi bagi rakyat Indonesia, bagi pecinta Garuda, keputusan ini terasa seperti bisikan angin dari surga. Timnas Indonesia tengah berada di titik genting. Skuad Garuda berada di peringkat keempat grup C, dengan 9 poin. Di atas mereka ada Australia, lalu Arab Saudi. Tapi peluang itu belum mati. Masih ada 2 laga tersisa, 2 laga yang bisa menjadi gerbang menuju sejarah. Tanggal 5 Juni Stadion Gelora Bung Karno akan jadi lautan merah putih saat Indonesia menjamu China. Di sanalah momen kebangkitan harus dimulai. Dan hanya 5 hari berselang, Garuda harus terbang ke markas Jepang di Suita City. Awalnya, laga melawan Jepang dianggap misi mustahil. Tapi keputusan Moriyasu mengubah segalanya. Jika Jepang menurunkan skuad pelapis, jika mereka tampil dengan intensitas yang lebih ringan, maka terbuka satu kemungkinan yang dulu dianggap mustahil, mencuri poin dari sang raksasa Asia. Namun, harapan ini juga disambut dengan sinisme dari luar. Media China, Sohu, menyindir keras keputusan Jepang. Mereka menuding Jepang akan membantu Indonesia. Mereka menyebut laga melawan Garuda hanya formalitas. Bahkan mereka mengungkit laga Jepang vs Arab Saudi beberapa bulan lalu, di mana Samurai Biru tampak bermain tanpa semangat juang maksimal. Tapi apakah kita akan terbuai oleh tudingan itu? Tentu saja tidak. Karena bagi Indonesia, ini bukan soal dibantu atau tidak. Ini soal bagaimana kita menyalakan api dalam dada. Ini tentang bagaimana kita menjemput peluang, bukan menunggunya. Indonesia bukan lagi tim yang hanya menjadi pelengkap. Generasi ini adalah generasi baru. Sebuah skuad yang lahir dari campuran darah lokal dan diaspora, dari kerja keras dan keyakinan. Ada JIZ yang kini jadi tembok tak tergoyahkan di lini belakang. Ada Marcelino, bocah ajaib yang tak gentar pada tekanan. Ada Tom Haye, Emil Audero, Sandy Walsh, hingga Ole Romeni. Mereka adalah wajah dari semangat baru. Kini, semuanya tergantung pada kita. Jepang mungkin akan tampil santai, mungkin tidak. Tapi yang pasti, Garuda tak boleh main-main, karena ini bukan cuma soal sepak bola, ini soal harga diri. Ini tentang impian yang selama ini tertahan, tentang membuktikan bahwa kita bukan hanya penggembira, tapi penantang sejati. Dan saat peluit pertama berbunyi, bukan hanya 11 pemain yang turun ke lapangan,
Tapi seluruh harapan bangsa akan menyatu dalam satu suara, satu napas dan satu langkah. Bangkitlah Sang Garuda, angin telah berpihak, tapi hanya mereka yang berani terbang tinggi yang bisa menembus awan dan meraih bintang.